Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini yang mubarakah ini, saya akan membawakan sebuah tafsir terkait dengan bulan Ramadan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dalam bunyi ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sehingga bulan Ramadan dikenal sebagai bulannya Al-Qur'an. Dalam ayat ini juga dikatakan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka jika kamu mendapati atau menjumpai bulan ini, maka berpuasalah. Sehingga kemudian juga bulan Ramadan dikenal sebagai syahrus syiyam atau bulannya berpuasa. Makna puasa sendiri dalam bahasa Arab adalah al-imsak atau menahan. Makanya ketika kita sudah sedang dalam keadaan sahur, kemudian sudah dekat waktu subuh, kita biasanya mengatakan sudah waktunya imsak, artinya sudah waktunya menahan. Dalam Al-Quran, puasa juga bukan hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga ada puasa berbicara. Sebagaimana dalam surah Maryam suatu ketika pernah mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauman, sesungguhnya aku bernazar untuk Tuhanku shauman, berpuasa. Para mufassir mengatakan puasa di sini adalah al-imsaku ala sukuti atau puasa dari berbicara. Sehingga kemudian makna puasa atau al-imsak itu bisa bermakna puasa dari berbicara, bisa juga bermakna puasa menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Namun dalam agama Islam, puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dari menahan diri, makan, minum, kemudian hal-hal lain yang dilarang dikerjakan selama berpuasa. Adapun sejarah puasa dalam ajaran agama itu sudah merupakan salah satu ibadah yang terpanjang yang dilakukan oleh manusia. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini merupakan sebuah kabar yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi umat-umat terdahulu pun diwajibkan berpuasa. Seperti misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Nabi Nuh, mereka juga melakukan ibadah puasa ketika mereka sedang dalam keadaan banjir di atas perahu. Kemudian juga Nabi Ibrahim melakukan juga ibadah puasa. Kemudian agama Yahudi dan Nasrani ketika itu pun diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu terjadi? Di sini ada tujuan yang disebutkan dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Tujuan perintah berpuasa adalah agar supaya orang tersebut bertakwa. Adapun sejarah puasa yang akan saya bahas di sini adalah sejarah puasa dalam Islam. Puasa ini baru dimulai ketika tahun kedua Hijriah. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad sudah juga melakukan beberapa ibadah puasa sunnah. Di antaranya adalah beliau berpuasa 1 bulan 3 hari atau dikenal sekarang ini dengan nama puasa Ayyamul Bid. Beliau juga pernah berpuasa Senin dan Kamis, atau kita juga biasa puasa 1 minggu 2 hari, yaitu hari Senin dan Kamis. Bahkan beliau juga berpuasa pada hari Asyura, di mana ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ketika itu sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, puasa apakah ini? Orang Yahudi mengatakan ini adalah hari baik, hari ketika Musa dibebaskan dari Fir'aun,
beserta Bani Israel. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk berpuasa, tapi belum dalam tahap puasa yang wajib. Nah, pada tahun kedua Hijriah barulah turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah dan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan itu. Kemudian kembali kepada tujuan berpuasa tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kan di sini dikatakan dari beberapa mufassir bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling efektif untuk mentarbiyah, untuk mendidik jiwa kita agar menjadi insan yang taat kepada Allah. Dimana kita pada waktu puasa bisa saja kita makan, kita minum, kita melakukan hal yang terlarang, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah Maha dekat, Maha melihat perbuatan kita. Kemudian yang kedua, di antara tujuan puasa yang sekarang sedang booming atau banyak dibicarakan adalah dari segi medis atau kesehatan. Bahwa ternyata puasa ini juga sangat memiliki pengaruh yang sangat baik untuk kesehatan kita. Mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar tentang autophagy ya. Autophagy itu adalah proses pembersihan tubuh. Jadi ketika kita makan sebanyak-banyaknya, sebenarnya tubuh kita itu sedang bekerja keras. Jadi dia mengolah, kemudian dia mencerna makanan, kemudian dia membuang non-stop tanpa berhenti. Nah, ketika kita berpuasa, maka tubuh kita akan beristirahat. Yang tadinya dia kerjanya untuk pencernaan atau untuk mengolah dan segala macam, tubuh kita itu punya kesempatan untuk bersih-bersih dirinya sendiri. Jadi segala macam virus, segala macam penyakit, segala macam sel-sel yang telah rusak akan dibuang oleh tubuh. Itu yang disebut sebagai autophagy. Sehingga orang yang berpuasa sudah dibuktikan secara klinis dan secara ilmiah akan meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuhnya. Itu sebabnya belum lama ini ulama Al-Azhar Syarif sudah mengeluarkan fatwa bahwa saat ini keadaan wabah corona ini tidak menjadikan kita itu boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena justru ketika kita berpuasa, maka imunitas kita akan semakin meningkat. Tentu saja puasa yang seperti apa yang bisa meningkatkan imunitas itu pun ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah tidak berlebihan ketika kita berbuka puasa. Jadi ketika kita berpuasa seharian, kemudian berbuka dengan sebanyak-banyaknya semua masuk ke dalam perut, maka proses autophagy itu akan terhenti. Nah, maka kita sebagaimana sunnah Rasulullah ketika berbuka dengan 3 buah kurma, kemudian air putih, kemudian kita sholat sebentar, kemudian kita makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, tetap di rumah, tetap sehat, banyak membantu orang tua, dan selalu peduli kepada sesama. Jangan lupa beribadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, baca zikir, dan kebiasaan di pondok lainnya jangan sampai ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.